Makanya banyak mufassir modern yang mengatakan jika ada orang janggal terhadap surga neraka sekarang ada apa enggak, karena nggak bisa dibuktikan. Terus kata ulama-ulama mufassir modern, orang modern biasa bilang vitamin, padahal vitamin di gedang itu di mananya, kan nggak jelas di mananya. Tapi orang yakin di situ ada unsur vitamin. Ya sudah, sampai ada yang dibodohi vitamin biro ini suatu makanan. Kamu ya percaya wae padahal roh. Tapi kalau yang ngomong agama, dasar mereka nggak suka agama, dia katakan apa? Hok atau hoak atau khoyal. Artinya itu sudah kelihatan. Kalau yang berbau agama itu ternyata disoal, tapi yang berbau modern tidak. Makanya penting ya ulama-ulama yang pragmatis itu cara berpikir. Memang agak jelimet, tapi menurut saya setuju. Makanya ulama-ulama Al-Azhar itu saya baca di tafsirnya Imam Sa'rawi itu, saya punya tafsirnya Imam Sa'rawi, Mutawalli Sa'rawi. Kalau ditanya gimana hukumnya ziarah kubur, hukumnya gampang, hukumnya sunat asal pada orang awam. Karena itu nyindir kubu sebelah. Karena orang-orang yang anti ziarah ketika melihat orang Mesir, orang Jakarta yazuruna a'mamahum wa ajdadahum yang awam, itu mereka agak protes. Tapi ketika yang di ziarah itu orang top, itu mereka protes. Mereka nak hasute, nak ziarah orang awam kan gak. Lo coba, zaman kalau lihat film ya atau sinetron, itu kan biasa. Anak kecil nyium Pak D-nya awam, asal lebih sepuh dicium tangannya. Gak ada yang protes. Tapi kalau orang nyium kiai besar, protes. Ini kita nggak ada hadisnya, karena ada sentimen. Yang perilaku awam nggak ada sentimen. Ya coba sama kalau delok sinetron atau keseharian kita, orang-orang awam kan bisa dicium tangannya oleh ponakannya, karena lebih sepuh, nggak ada sentimen. Tapi ketika nyium kiai besar, sentimen. Sama ketika kata saya Mutawalli Sa'rawi, di Mesir itu banyak orang ziarah orang awam nggak diprotes. Tapi ketika ziarah Syekh Ahmad Badawi di kono sentimen, kok ikut tok sing diziarah iki. Sebenarnya ziarah aku ta ora gitu kan kira-kira gitu. Jadi artinya dari Syekh Mutawalli Sa'rawi, orang anti ziarah itu sebenarnya ada sentimen, bukan masalah hukum. Buktinya kalau di orang awam nggak di soal. Coba orang Jakarta itu yang awam-awam itu juga ada ziarah sebelum Ramadan seluruh Indonesia, nggak ada yang protes. Dan anak kiai besar di Holi banyak yang protes. Kau nak sentimen. Ya kadang kan ulama jawab gak dalil-dalilan. Tapi lucu ya, aku mau coba. Bener roh anak maca aku akeh, beda kowe. Jadi kalau kita kan senang berdebat min haitsud dalil. Ya ada ulama yang enggak suka debat dalil. Paduem sentimen. Ya, jadi misalnya gini, ada orang awam di jalan, awam merapati sholat lah, mbok kayak duit 1.000, enggak ada orang yang protes. Tapi ada ulama alim, kamu kasih uang, gunanya apa? Kok nak sentimen? Kok kenaan jadi wong alim kayak duit. Jadi ada sentimen. Nah, dugaannya saya Mutawalli Sa'rawi, kadang perdebatan itu sudah ada ilmiah, tapi karena makanya terus setuju tulisan mereka itu mencium tangannya orang alim itu bid'ah. Kenapa tidak gini, mencium tangannya orang awam itu bid'ah. Lucu kan? Nyium tangannya orang awam nggak disoal, nyium tangannya orang alim disoal. Karena ada apa? Ada sentimen. Ya tapi ya rasa jadi konflik biasa wae, mau cerita ilmiah, rasa bagus dalil, mau cerita ilmiah biasa wae. Jadi maksudnya misalnya kue sholat, itu kan yo kersane Allah. Berarti kue sholat untuk altofe Allah. Ya kue nganti sholat, nganti subuh berarti untuk sifat alusnya Allah. Nah karena as-sayyi'ah itu tidak bisa dinisbatkan Allah, Abdul Hasan As-Sadali meredaksikan wa yudzakiruka af'alaka as-sayyi'ah. Kemudian kamu setelah sholat subuh ya bedigasan meneh. Nah, setan itu hanya mengingatkan sisi kamu itu pernah ngegeng ning perapatan delok wong ayu, mbok ning pasar bodoni. Sehingga terus kamu mensifati diri kamu itu buruk sekali, enggak ada rahmatnya Allah sama sekali. Maksudnya pelaksanaan saat ini kamu lupa bahwa tadi kamu baca sholat subuh, kamu tadi setelah subuh ya wiridan, kamu tadi ya niat kerja untuk cari rezeki yang halal. Sisi positif kamu itu dihilangkan oleh was-was tadi, supaya kamu tidak nyaman dengan kehidupan ini. Akhirnya lama-lama tidak nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya masyhur itu Abdul Hasan As-Sadili itu orang yang paling tidak ingin kita itu nganggep terlalu buruk, karena efeknya adalah orang tidak nganggep Allah itu sangat baik.
Sesuai kalau kamu nganggep wah, aku rata wape mau dosa tok. Pertanyaannya kan seakan-akan Allah itu pelit memberi hidayah. Dan itu masalah besar dalam ilmu husnudzon apa? Billah. Ya, jadi di antara waswas itu apa? Waswasun yadkhulu bainaka baina habibika yunsika altafahu alhasanata wa yudzakiruka af'alaka sayyi'ah. Jadi kalau kowe ngaji ngene, mbok eling-elingi ngaji ra paham-paham. Itu kan tersiksa. Tapi nek eling ning majelis ngaji iku didongakno langit bumi, didongakno iwak. Ngaji ra paham lah iku ganjaran. Oh, berangkat koma niat ngaji iku nglebur dosa, ngangkat derajat. Ora penting tak derajat endi ora penting. Nah itu cara pelajaran dari kon eling sisi positif ya, Wong zaman gini kok ada orang perjalanan berpuluh-puluh kilo untuk ngaji. Ketika orang lain ke Singapura mau dugem, ke Bali mau dugem, ini ada orang perjalanan jauh untuk ngaji. Terus ngono orang untuk ilmu. Wah itu kan. Lu nasing untuk ilmu kan wajar. Artinya kangelan demi mendapat ilmu. Ini ya enggak juga, enggak dapat. Wah itu hebat betul. Makanya saya ini pengagum orang bodoh. Kok nak uang kangelan terus untuk ilmu kan wajar. Ada yang didapatkan, apa? Ini ada dapat juga. Wah itu tetap semangat. Hebat itu. Luar biasa. Pas hebat itu. Ya jadi ya jelas ya. Yadkhulu bainaka baina habibika yunsika al-tafau al-hasana wa yudzakiruka af'alaka. Terus wa yuqallilu lan nyidekno apa waswas indaka menurut sira zatal yamin ing wong sing dalam sisi kanan, maksudnya wong sing bener-bener. Wa yuksiru lan ngakeno waswas indaka zatas simal ing wong sing sisi kiri, manane wong sing salah. Terus waswas itu kemudian merovokasi Anda. Zaman akhir wong wis rusak kabeh, zaman akhir ana wong apik, zaman akhir wong bejat kabeh. Seakan-akan Allah itu tidak menunggui zaman akhir yang memandu hidayah. Kita lupa bahwa kita tidak ditunggui Nabi, jek akeh wong salat, gak ditunggui wali songo, jek akeh wong salat. Ora ana wali songo, ora ana Syekh Abdul Qadir Jailani, jek ana wong go hikam ngalor. Itu dilupakan. Mestinya kita juga ingat zaman Isra ditunggoni Nabi wali songo kok ijek ana sing salat, ana sing ngaji, ana sing nggawa takbir jalalain, nggawa sawi. Ana sing numpak sepeda motor buanter demi wedi ketinggalan ngaji. Padahal ngaji ya tetep gak. Itu sisi-sisi positif itu. Jadi semuanya itu berpikir sisi sing apa? Positif. Nah, setan itu yang selalu mengingatkan sisi bahwa dunia itu wis rusak. Lupa bahwa kita di zaman akhir masih dapat hidayah. Itu kan luar biasa. Nah, jadi kemana was-was terburuk adalah kita selalu teringat bahwa sisi buruk saja yang terjadi di alam raya ini, kita lupa sisi baik juga terjadi di alam raya ini. Hitung saja misalnya Amerika itu Kristen, dia Islam dihabisi Kristen, apa Islam lebih baik. Ngitungnya apa orang Amerika misalnya nggak suka Islam, tidak juga. Dari nggak ada menjadi ada, dari 1% menjadi 2%, dari 2 menjadi 5, dari 5 menjadi